Ada kebebasan berarti. Hanya Iya. yang kelima itu Iya, kalau harus sudah selesai 5 juga. ke atas dia menentukan untuk dirinya. Tapi kalau 9 ke atas kongregasi akan menentukan untuk hidupnya. Sudah terlalu lama. Jadi suster Iya. yang 5 itu Saya yang di tahun ke-7. tahun ke-7. Oh ya. Selamat siang para umat di Paroki Roh Kudus Unaha dan segenap penonton sekalian. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam program bincang-bincang tentang gereja, tentang hidup iman kita, juga tentang panggilan hidup membiara. Dan hari ini kita telah kedatangan tamu istimewa, suster yang selalu ceria, Suster Nyoman Triastuti. Ya, baru-baru ini Suster Nyoman Triastuti telah mengikrarkan kaul kekal di salah satu paroki di luar negeri, di Filipina. Jauh sekali suster dari Indonesia mengikrarkan kaul kekal di luar negeri. Parokinya adalah Paroki Gunung Karmel, Mount Carmel Parish. Dan suster ini berasal dari salah satu tarekat yang bernama RME. Ya. Apa itu RME? Bagaimana nanti cerita panggilan suster untuk kedepannya kita akan obrolkan bersama. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau senantiasa memberikan berkat-berkat-Mu bagi gereja, bagi ladang-Mu sendiri, orang-orang yang terpanggil untuk mengikuti Dikau demi pelayanan umat, demi pelayanan gereja-Mu yang kudus. Dan kini ya Tuhan, kami ada untuk berbincang-bincang bersama mengenai hidup panggilan sebagai seorang biarawati. Kami mohon ya Tuhan, semoga bincang-bincang kami bersama ini, obrolan-obrolan kami bersama ini menguatkan iman kami, dan secara khusus pula, terlebih pula menguatkan iman gereja-Mu yang kudus. Kami mohon ya Tuhan, semoga Engkau menyertai bincang-bincang bersama kami ini. Engkau lindungi dan jaga kami agar bincang-bincang ini dapat berjalan dengan baik. Dan semoga pula segala sesuatu yang kami bincangkan ini pertama-tama demi kemuliaan dan keluhuran nama-Mu. Kami sampaikan doa kami ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik suster. Suster ini kaul kekal pada tanggal 31 Mei kemarin. Kami nonton secara live di sini. Bagaimana perasaannya setelah kaul kekal? Adakah sesuatu yang berubah atau bagaimana kira-kira? Sesuatu yang berubah tidak. Tapi kalau perasaan pastinya senang. Ya. Senang, bahagia. Senang sekali karena senang sekali. Ya. Baik suster, ya kita bersyukur karena suster senang ya mengikrarkan kaul kekal. Nah, saya penasaran sedikit nih suster. Kira-kira kita kembali ke sejarah panggilan ya. Suster itu tertarik menjadi seorang suster sejak kapan? Sebenarnya dulu waktu kecil, waktu kami itu sempat terlintas ingin jadi suster ketika ya ada terkadang di Paroki Roh Kudus Unaha ini kadang ada kunjungan suster YMY yang datang ke sini. Cuman sebagai anak kecil kita cuma bisa melihat dari jauh. Dan terlintas dalam benak saya, kayaknya suatu saat saya pingin juga pakai kerudung gitu. Saya juga pingin jadi suster gitu. Jadi awalnya itu masih waktu suster kecil. Iya. Terus setelah berkembang sempat tenggelam panggilannya. Sangat tenggelam. Sangat tenggelam ya. Dunia menenggelamkan. Ya betul. Lalu setelah itu kapan kira-kira tumbuh kembali dan ada kembali panggilan itu? Ya jadi sejak sejak kejadian itu dengan perkembangan semuanya dia tenggelam bersama sang waktu ya. Ya apalagi ketika saya beranjak remaja. Mengenal lawan jenis ya. Ya semuanya tenggelam pelan-pelan. Tapi kemudian ketika saya SMA kelas 3 keinginan untuk menjadi seorang suster itu terlintas. Tapi cuman sekedar terlintas sebentar dan menimbulkan rasa penasaran kembali dalam diri saya. Kalau hidupnya suster itu kira-kira bagaimana ya? Terus apa yang membedakan dengan kaum awam seperti itu? Ya. Berarti saya teringat satu kata suster. Bulu yang terkulai itu tidak pernah dipatahkan, dan
Cahaya yang redup itu tidak pernah dipadamkan. Panggilan yang terkurang itu tidak pernah dipatahkan. Dan Iya. cahaya panggilan yang redup itu tidak pernah dipadamkan. Jadi kalau begitu suster, kapan pada akhirnya suster berani mengambil langkah atau memutuskan untuk menjadi seorang suster? Iya, memang prosesnya tidak langsung ya. Jadi ketika saya beranjak kelas 3 SMA itu sebenarnya pengetahuan saya tentang hidup membiara, tentang biarawan atau biarawati itu sangat minim. Bahkan bisa dikatakan 0, saja ya, 0% gitu. Jadi ya mungkin karena fasilitas ataupun pengetahuan yang saya dapatkan di pembelajaran agama atau kegiatan-kegiatan pastoral lainnya itu tidak memberikan penjelasan kepada saya tentang bagaimana sih hidup seorang biarawan biarawati, begitu. Iya, jadi dengan rasa penasaran itu dulu di tahun 2011, 2011, 2012 itu adalah waktu di mana Facebook itu lagi viral-viralnya, Booming, ya lagi blooming gitu. Kayaknya kita sejaman suster. Iya. Jadi dengan rasa penasaran itu saya berteman dengan beberapa pastor, frater, suster, cuman sekedar berteman saja, cuman melihat penampilan mereka dari luar dan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka posting di Facebook, itu menambah kembali rasa penasaran dalam diri saya. Iya. Berarti semua ini bisa digunakan Tuhan ternyata untuk kembali memanggil. Suster Tuti, ini Facebook lihat-lihat lagi, lihat-lihat lagi. Ya. Oh iya, jadi suster tamat SMA langsung? Iya, tamat SMA itu sebenarnya sampai hari ini pun masih menjadi sebuah misteri bagi saya. Oh, padahal saya sudah di dalam biara begitu. Maksudnya saya kan tidak punya pengetahuan apapun tentang biara apa, terus apa misi mereka, di mana saja mereka berkarya, itu sebenarnya saya tidak punya gambaran, tidak punya gambaran itu, seperti itu. Oh iya. Jadi sebenarnya saya sudah menerima beberapa brosur dari beberapa kongregasi, tetapi ya itu ya, saya kurang terlalu peka atau saya tidak terlalu memperhatikan. Saya hanya menyimpan, habis setelah membaca saya menyimpan. Tetapi bertemu dengan Biara Claretian ini yang diperkenalkan oleh seseorang yang waktu itu cukup dekat dengan saya. Kemudian dia memperkenalkan saya dengan satu suster Claretian. Kemudian suster itu mengirimkan saya satu brosur kecil. Tapi sayangnya brosur itu disimpan oleh pastor paroki saya waktu itu. Oh iya? Ya, walaupun ditujukan kepada saya, tapi brosur itu tidak diberikan kepada saya begitu. Tapi kami kontekan lewat telepon, lewat SMS. Terus kebetulan waktu itu adalah Biara RMI itu melakukan peletakan batu pertama untuk biara baru di Kendari. Kemudian suster itu langsung mengatakan, nanti kamu tes kesehatan, kemudian kita akan tes wawancara, kemudian tes pengetahuan umum. Kalau kamu lulus, kita akan langsung berangkat, seperti itu. Jadi waktu pertama kali saya bertemu suster itu di pastoran, dalam hati saya langsung berpikir, kayaknya ini, seperti itu. Tercelikkan matanya. Iya, kayaknya saya tertarik dengan biara ini, gitu. Dengan suster ini yang sangat ramah, yang ya welcome ya, sangat welcome seperti itu. Yang menaklukkan suster itu bukan brosur. Ya, harus pertama pribadi tuh. Iya. Ya. Baik, suster. Jadi langsung peletakan batu pertama itu juga langsung setelah itu langsung mengikuti semua proses yang ada. Iya. Tadi suster bilang nanti kalau kamu nanti lulus kita akan pergi. Kemana suster? Ke Jogja. Oh, ke Jogja. Rumah formasinya di Jogja. Rumah formasi awal itu di Jogja. Iya. Jadi, tapi waktu itu juga saya tidak tahu setelah di Jogja kemana, buat apa saya juga tidak tahu. Saya masuk saya dulu. Ya. Kosong. Iya. Tidak tahu, tidak punya pengalaman, tidak tahu apapun yang. Oh ya. Bahkan saya tidak tahu akan hidup dengan orang apa saja di sana. Pokoknya kayak dengan punya niat ya berserah begitu saja. Luar biasa sekali suster. Dari nol. Ya. Kalau biasanya kita itu suster dibilang jangan membeli kucing dalam karung, gitu. Karena kita nggak tahu apa-apa. Tapi ternyata suster membeli kucing dalam karung dia ternyata RMI, tapi menemukan sesuatu yang luar biasa. Itu merupakan karya Tuhan. Dan ya tadi kita menyinggung soal rumah formasi itu suster.
untuk menjadi suster kan sekarang sudah pada tahap kaul kekal, Iya. tahap akhir masa formasi tapi awal yang baru sebagai seorang biarawan biarawati. Iya. Maka dari itu tahap-tahap formasi yang bagaimana yang harus dijalani untuk menjadi seorang RMI? Oke, jadi tahap awal itu adalah masa aspiransi. Itu berlangsung selama 6 bulan sampai 1 tahun. Kemudian ketika seorang aspiran itu mau melanjutkan ke level selanjutnya, dia harus memberikan surat lamaran, kemudian akan dievaluasi oleh seluruh anggota komunitas, dan ketika lulus dia akan masuk dalam tahap postulansi. Oh ya, ya. Ya, selama 1 tahun. Kemudian tahapannya sama seperti aspiransi tadi. Kemudian masuk ke novisiat. Novisiat itu selama 2 tahun. Oh, novisiat 2 tahun. Iya, novisiat selama 2 tahun di Philippines. Di Kemudian, Filipina? iya, Oh. di Filipina. Kemudian setelah 2 tahun novisiat, pengikraran kaul sementara. Iya. Iya. Berapa kali pengikraran kira-kira supaya bisa Iya, kaul itu kekal? untuk menjadi suster junior ya, pengikraran kaul sementara itu 5 sampai 9 tahun. 5 Sampai sampai 9 tahun, iya. Jadi di tahun kelima, ketika dia sudah siap untuk berkaul kekal, dia boleh mengajukan lamaran untuk berkaul kekal. Oh, ada kebebasan berarti. Hanya Iya. yang kelima itu Iya, kalau harus sudah selesai 5 juga. ke atas, dia menentukan untuk dirinya. Tapi kalau 9 ke atas, kongregasi akan menentukan untuk Oh, gitu. hidupnya. Sudah terlalu lama. Jadi suster Iya. yang 5 itu Saya yang di tahun ke-7. tahun ke-7. Oh ya, sesuai standar lah tuh. Di tengah-tengah. Karena ya, Iya. nah, berarti pertama aspiran, Aspiransi. postulan, Novis. novis, lalu kita Junior. juniorat, Kaul lalu kekal. setelah itu kaul kekal. Ya. Masa aspiran di mana, Suster? Masa aspiran postulan kalau untuk Indonesia itu di Yogyakarta. Oh, aspiran Ya. postulan di Yogyakarta, lalu tadi novisnya di Manila ya, di Philippines. Manila. Lalu yang masa ini, masa sebagai junior, Iya. mengikrarkan kaul Jadi itu? semasa junior ketika sudah kaul pertama itu akan menjalani yang namanya masa tahun pastoral. Oh, Iya, ya. jadi dia akan dikirim ke komunitas-komunitas misi untuk hidup berpastoral, untuk mengetahui misi di berbagai komunitas yang ada di Asia. Seperti Oh, itu. berbagai komunitas yang ada di Asia. Berarti Iya. bukan cuma yang di Indonesia. Iya, karena kita ya misionaris. Soalnya kami di Indonesia cuman ada 2 komunitas, hanya di Yogyakarta dan Kendari. Oh, hanya 2 saja. Iya, jadi provinsi kami itu meliputi 6 negara, Provinsi. provinsi Asia. Oh, Provinsi ya. Asia Timur kami itu meliputi 6 negara, Yaitu yaitu Jepang, Korea, Korea, Timor Leste, Timor Leste, Indonesia, Indonesia, Philippines, Philippines. dan Vietnam. Vietnam. Oh. Ya. Jadi anak-anak muda ini yang suka K-pop itu ya. Ya, boleh. K-pop itu kalau memang tertarik mau pergi jalan-jalan ke Korea gratis, masuk RMI gitu. Masuk Ya, RMI ya. ya. Oh, berarti tarekat ini besar juga ternyata ya RMI ini. Ya, Karena lumayan. berkarya di begitu banyak Iya. negara. Apakah karya-karyanya ini ada di seluruh dunia, Ustaz? Kami berkarya di 43 negara dalam 4 benua. Wow, luar biasa. Iya. Di Atlantika tidak ada pasti. Tidak ada. Dingin di sana, dingin. Dingin, Tidak, tidak ada kuat manusia. Oh, berarti Iya. ada 4 benua, luar biasa sekali RMI. Jadi suster sudah menjalani semua tahap Masa pembinaan itu. promosi. Ya. Setelah nanti suster, kalau ke kali ini suster mau kemana? Ya, selanjutnya saya akan kembali ke awal dulu. Setelah kaul pertama saya dikirim untuk misi pertama itu di Timor Leste untuk tahun pastoral. Timor Leste. Ya. Oh. Dan saya akan kembali tapi dengan misi dan tugas yang berbeda. Oh ya, sekedar info. Suster ini telah Ya. menyelesaikan studinya dengan predikat Ya, mahasiswa terbaik ya di salah satu kampus di Kendari. Tepuk tangan untuk suster. ya. Ya, nanti suster akan ya dulu kita waktu suster pertama kali datang ke sana ke Timor Leste itu ya sebagai junior. Junior ya. Sekarang Junior sudah tahun pertama. Selesai studi ya.
Ya, Sudah kembali vertikal lagi. pasti statusnya lebih tinggi sedikit. Kembali lagi. Lebih tinggi Tidak sedikit, tinggi tapi tanggung jawabnya lebih ya, besar ya. tanggung jawabnya Tanggung lebih jawab besar. dengan tanggung jawab yang lebih besar. Iya. Oke, Sister. Ya. Begitu, Sister. Jadi sekarang ini kita telah lihat sejarah panggilan bersama, Sister. Gimana itu masuk RMI itu, bagaimana Iya. tahap-tahap formasinya, bagaimana. Nah, sekarang, Sister, kira-kira setelah sekian banyak pengalaman ini Mm-mm. dan kita bandingkan dengan anak muda yang sekarang ini, Sister. Ya. Kira-kira apa nasihat Suster untuk orang muda khususnya Oke. supaya ya mau terpanggil lah. Ya, untuk kaum muda ya, dimanapun berada, khususnya di paroki saya yang terkasih ini, di paroki Roh Kudus Unaha ini, yang pertama adalah jangan takut. Jangan takut. Jangan takut untuk mendengarkan suara Tuhan dalam hatimu. Ya, salah satunya adalah keluar dari zona nyaman ya. Karena terkadang kita terlalu nyaman, disendang sehingga kita lupa bahwa dunia ini sangat luas. Jadi di luar sana kita bisa bertemu dengan begitu banyak orang, kita bisa belajar banyak hal ya, dan kita bisa menemukan hal-hal menarik lainnya, dan kita bisa melakukan lebih banyak kebaikan untuk pelayanan kepada sesama. Oh, luar biasa, luar biasa. Ya, memang Suster ini kesannya orang yang selalu ceria ya, ceria dan memberikan sukacita kepada banyak orang. Oke, Suster, dengan kaul kekalnya dan juga dengan tugas-tugas yang baru ini, kami selalu berdoa supaya Suster senantiasa diberkati, dijaga, dilindungi Tuhan, dan agar panggilan kedepannya ini sekalipun berat-berat mungkin ya, Medan kah, Medan. berat-berat tugas dan tanggung jawab kah, berat-berat apa yang harus dikerjakan, semoga semuanya karena pertolongan Tuhan dapat berjalan dengan baik ya. Amin, terima kasih Frater. Tapi satu, dari tadi kita sudah panjang lebar, panjang lebar. Kepanjangan RMI itu apa? Oke, kalau untuk di Indonesia kami biasanya menggunakan nama RMI, tapi untuk Filipina kami menggunakan RMI CM karena di sana ada satu kongregasi yang juga namanya RMI. Oh. Ya, jadi RMI itu kepanjangan dari Religious Maria Immaculata. Religious Maria Immaculata. Clarissia Missionaris. Immaculata Maria dikandung tanpa noda. Tanpa noda. Ya, 8 Desember. Oh ya. Pestanya 8 Berarti Desember. suster-suster Maria yang dikandung tanpa noda. Suster-suster misionaris Maria yang dikandung tanpa noda. Iya. Oh, RMI. Disingkat RMI. Oh Iya. ya. Pendirinya, Suster? Pendiri kami didirikan oleh seorang uskup Claretian, namanya adalah Santo Antonius Maria Claret, bersama dengan Venerables Maria Antonia Paris. Mereka berdua berasal dari Spanyol, dan biara kami didirikan di Santiago, Cuba pada tanggal 25 Agustus 1855. Oh ya. Oke, baik Suster, terima kasih banyak. Terima kasih, Frater. Semoga panggilan karya Suster senantiasa berkembang, bawa sukacita kepada banyak orang. Dan Amin. Semoga dari paroki ini nanti ada salah satu, salah dua, salah tiga, salah 4 yang ikut jejak Suster. Dan semoga karya RMI tetap berkembang di dunia ini untuk mewartakan kerajaan Allah. Amin. Suster Nyoman, bukan nggak ada inya ya. Suster Nyoman Triastuti, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semoga berkat melimpah dari Tuhan atas kita semua. Amin. Ya. Sekarang saya minta kesediaan Suster untuk menutup podcast kita dengan doa. Boleh. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan untuk rahmat panggilan yang Engkau anugerahkan kepada kami semua, baik menjadi seorang biarawan, biarawati, maupun sebagai kaum awam yang Engkau pilih untuk melayani Engkau. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Terima kasih juga untuk setiap cerita dan juga canda tawa yang kami miliki. Semoga semuanya dapat memberikan kami kekuatan dan juga inspirasi baru untuk semakin bersemangat dalam melayani Engkau melalui kehadiran sesama yang ada di sekitar kami. Kami juga berdoa untuk kaum muda dimanapun mereka berada. Semoga ya Tuhan mereka dari hari ke hari selalu mampu mendengarkan suara-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga mereka pun berani untuk mengambil keputusan demi pelayanan kepada Engkau dan juga sesama. Semuanya ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Frater. Terima kasih Suster untuk doanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya. Sekarang Suster berani ngomong tadi agak tunggu. Terima kasih Suster ya.